Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Regress S-Class Adventurous Quest Life. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Diperlihatkan, Mas Aki dan pria Randon kini bersiap menghadapi monster kaul Kurulukan. Monster itu langsung mengeluarkan skill semburan miliknya yang membuat Mas Aki panik seketika. Dan dengan cepat, Mas Aki menyelamatkan pria random dari semburan itu. Mas Aki lalu melihat pedang pria random yang terkena semburan monster itu dan langsung mengalami penuaan. Pedang itu langsung hancur menjadi debu. Lalu monster itu kembali menyiapkan semburan keduanya. Mas Aki yang sambil membantu pria random itu berdiri, berkata dalam hati, kalau terkena sekali saja, itu akan sangat berbahaya. Pria random itu meminta Mas Aki untuk meninggalkannya, karena dia hanya akan menjadi beban untuk Mas Aki. Namun, Mas Aki enggan untuk melakukannya, dan mengingatkan pria itu tentang perkataannya sebelumnya yang ingin pulang dan minum saker. Perkataan Mas Aki tentu membuat pria random itu meneteskan air mata. Namun kini monster itu kembali mengeluarkan serangannya. Sambil menghindari serangan yang sangat dahsyat itu, pria random yang dibantu oleh Mas Aki sempat-sempatnya mengajak Mas Aki untuk pulang bersama dan minum sake terbaik. Tentu Mas Aki menolak, karena dia masih di bawah umur. Hoi, serius dikit ngapa? Jelas-jelas lagi ngelawan monster. Ngapa ngebahas dunia perhalusinasian sih bang? Kini Mas Aki mulai siap untuk bertarung. Nah, begitulah bang. Mas Aki pun terus mengamati gerak-gerik monster itu. Monster itu dengan meremehkan Mas Aki, berkata, apa kau pikir bisa menang dariku, manusia? Monster itu langsung melesat ke arah Mas Aki dengan kecepatan yang luar biasa. Terkejut tentunya, Mas Aki melihat kecepatan dari si monster. Namun, Mas Aki masih dapat menghindari serangan itu dengan refleks Cina-Cina miliknya. Tapi serangan itu masih berhasil menggores pipinya. Bisa menghindar saja masih luka. Apalagi kalau kagan, pasti ya wassalam cuk. Tidak ingin tinggal diam, Mas Aki mencoba untuk menebas tubuh monster di depannya. Tapi kulit monster itu keras macam batu, tangan Mas Aki sampai terpental cuk. Sambil melihat tangannya yang bergetar, Mas Aki bergumam, jancap, atau seorang umum cuk. Monster itu kini kembali menyiapkan semburannya. Melihat itu, Mas Aki bergumam, seekor naga tidak pernah terbakar oleh nafasnya sendiri. Karena titik sihir mereka terletak di tenggorokan dan menyemburkan sihir yang tersimpan bersamaan dengan nafas mereka. Jadi, aku akan menargetkan titik sihir itu, Mas Aki. Lalu mengeluarkan skill penguatan tubuh. Disusul dengan tebasan pedang yang mirip kayak punya Mamang Zoro. Serangan milik Mas Aki pun mendarat tepat di tenggorokan sang monster yang membuatnya berteriak kesakitan. Melihat sebuah celah, Mas Aki langsung melesat ke arah sang monster. Tebasan demi tebasan terus dilakukan oleh Mas Aki, dan secara perlahan membuat armor dari sang monster mulai retak. Pada akhirnya, ada salah satu bagian armor yang pecah. Mas Aki yang melihat itu, langsung menargetkan serangannya ke bagian tubuh sang monster. Tebasan Mas Aki berhasil membuat tubuh sang monster mengeluarkan banyak darah. Luka itu cukup untuk membuat sang monster meraung kesakitan. Tapi Mas Aki dibuat terkejut dengan serangan balik dari sang monster. Serangan yang menggunakan ekornya itu berhasil mengenai tubuh Mas Aki. Walaupun masih dapat ditahan menggunakan pedangnya, namun kekuatan serangan itu membuat tubuh Mas Aki terpental. Tidak sampai di situ saja, sang monster melesat maju untuk melakukan serangan selanjutnya. Hal itu membuat Mas Aki panik seketika, karena tidak mungkin dia bisa menghindari serangan kali ini. Tidak ingin hanya menjadi beban, pria random itu bergerak maju. Dengan sekuat tenaga, pria random mencoba menahan terjangan sang monster menggunakan perisai miliknya. Dan dengan tubuh yang bergetar, dia mengatakan pada Mas Aki, ini adalah upaya terakhir yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Mas Aki yang mendengar itu, dan sembari dia yang mencoba untuk bangkit. Dia tersenyum, lalu berkata, itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba saja, monster itu terjatuh di hadapan pria random. Pria random yang merasa kebingungan, lalu menanyakan kepada Mas Aki, sebenarnya apa yang terjadi? Lalu Mas Aki menjelaskan,
kalau dia telah menambahkan racun di pedangnya, dan tebasan yang dilakukan oleh Mas Aki berhasil memasukkan racun itu ke dalam tubuh sang monster. Dan Mas Aki juga mengatakan, kalau dia belajar racun itu dari Hobgoblin yang mereka lawan sebelumnya. Si monster yang sudah tidak berdaya meminta Mas Aki agar tidak mendekatinya. Namun tanpa rasa ragu, Mas Aki menebaskan pedang biliknya, yang membuat kepala dari sang monster terlepas dari badannya. Kemudian sistem muncul, dan memberitahu bahwa quest telah selesai, serta Mas Aki naik ke level 7. Dan juga, Mas Aki mendapatkan item bernama kunci petualang. Tapi raut wajah Mas Aki terlihat tidak senang, dikarenakan monster itu merupakan bagian dari monster Kurulukar. Dan sepertinya, Mas Aki di masa depan akan berhadapan kembali dengan sang Big Boss Kurulukan. Tapi lamunan Mas Aki terpecah saat mendapatkan rangkulan hangat dari pria random yang mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Mas Aki pun tersenyum mendapatkan perlakuan seperti itu, karena biasanya semua orang menjauhi dirinya dengan alasan tidak memiliki job, dan juga di kehidupan sebelumnya seringkali mendapatkan sebuah ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Namun mereka dikejutkan dengan orang-orang yang menghampiri mereka. Orang-orang itu pun menanyakan apakah mereka berdua yang melakukan semua ini. Dengan bangganya, pria random itu menjawab, itu benar. Namun sebagian besar dilakukan oleh orang ini, sambil menunjuk dan merangkul Mas Aki. Lalu pria berkacamata menanyakan identitas dari Mas Aki. Dia juga menanyakan, kenapa Overflow dan Jiang telah menghilang. Sambil berdiri dari duduknya, Mas Aki menjelaskan, setelah mengalahkan naga itu, tiba-tiba saja Get kembali normal. Pria berkacamata lalu mengambil kesimpulan bahwa biasanya Overflow dianggap sebagai bencana alam. Ternyata bukan karena itu. Mas Aki pun membenarkan, namun dia hanya bisa menjelaskan apa yang telah dia lihat. Lalu Mas Aki memegang pundak pria random serta mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Karena Mas Aki merasa, bila terus di tempat itu, dia akan mendapat berbagai macam pertanyaan, karena itulah dia memutuskan untuk pergi. Lalu pria berpenutup mata mirip Mamang Gojo berkata kepada pria berkacamata, apa kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Aku bisa membuatnya berbicara, tapi aku juga minta imbalan. Sambil dia mengeluarkan dagger miliknya. Pria berkacamata lalu membalas, tidak usah, itu sudah cukup. Aku ingin berhubungan baik dengannya. Lagian, dia memiliki adik yang sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, pria itu sudah menyelidiki siapa Mas Aki. Namun, kita belum tahu apa yang ingin dilakukan oleh pria itu pada Mas Aki. Mungkin di chapter-chapter ke depannya, kita akan dikasih tahu. Makanya kalian pantengin terus channel Mimin ya guys. Oke lanjut. Lalu salah satu orang dari party itu berkata, apa kau berencana memancing dia dengan uang? Wah, orang dewasa itu benar-benar mengerikan. Pria berkacamata lalu membalas, semakin banyak kekuatan itu akan semakin baik, dan pertarungan besar juga sedang menunggu kita. Kiyomi Aki, jika itu memang dia bisa menjadi kartu as tersembunyi. Kemudian pria berkacamata menghubungi seseorang. Dia meminta kepada orang yang diteleponnya untuk pergi ke tempat yang telah disepakati. Ternyata, orang yang ditelepon oleh pria berkacamata adalah Babang Babasono, pemimpin klan pembunuh. Kira-kira, apa yang mereka rencanakan pada Mas Aki ya guys? Lalu Shin berpindah ke sisi Mas Aki, yang sedang menyiapkan peralatan untuk pergi ke suatu tempat. Lalu Mas Aki mendapatkan sebuah email. Ternyata, email itu berasal dari Asosiasi Petualang, yang memberitahu bahwa Mas Aki kini telah dipromosikan ke petualang kelas D sebagai pengakuan atas pencapaian Mas Aki. Mas Aki pun tersenyum dan berkata dalam hati, naik ke kelas D pada level 7. Ini benar-benar perkembangan yang baik. Setelah semua persiapan telah selesai, kini Mas Aki sudah siap untuk pergi. Dia lalu mengeluarkan kunci petualang dari dalam inventory miliknya. Namun, di saat akan menggunakannya, Mas Aki mendapatkan peringatan dari sistem bahwa kunci itu hanya diperuntukkan kepada petualang berperingkat tinggi, ada kemungkinan level Anda tidak sesuai. Lalu sistem memberikan pilihan pada Mas Aki untuk menggunakannya atau tidak. Mas Aki pun sejenak terdiam melihat peringatan dari sistem, tapi dengan sorot mata yang tajam dan dengan penuh keyakinan. Mas Aki memilih tombol yes pada sistem. Seketika, muncullah sebuah gate di depan Mas Aki. Dan tubuh Mas Aki
secara perlahan mulai terhisap masuk oleh gate itu. Dan kini, Mas Aki sudah berada di dalam dungeon. Mas Aki lalu mengamati tempat itu, dan melihat seorang Raja Ras Elf yang sedang duduk di singgasana. Mas Aki lalu bergumam, sebuah tahta, bukankah seharusnya ini adalah dungeon? Lalu Raja dari Ras Elf berkata, kamu telah dipandu oleh kehendak Dewa, siapa namamu? Mendengar itu, Mas Aki sejenak berpikir, kehendak Dewa, jangan-jangan ini tentang quest. Mas Aki lalu menjawab pertanyaan dari Raja Elf, bahwa namanya adalah Kiyomi Aki, dan dia datang untuk mencari Moon Magic Stone. Lalu Raja Elf kembali menanyakan, apakah itu untuk mengobati Whirlpool of Magic? Mendengar itu, tentu cukup membuat Mas Aki tersentak kaget. Bagaimana bisa Raja Elf mengetahui semua itu? Melihat ekspresi Mas Aki, Raja Elf kembali berkata, jadi memang benar begitu, jika kamu menginginkannya, kami juga bisa menyediakan seorang tukang ramuan. Tapi, dengan wajah yang serius, Raja Elf menambahkan, Moon Magic Stone, juga barang berharga untuk kami. Mas Aki yang mengerti maksud dari sang raja, berkata, sambil mengepalkan tangan, dan dengan ekspresi seriusnya, aku tahu kau ingin aku melakukan sesuatu yang sulit kan? Baiklah aku setuju. Melihat keyakinan di mata Mas Aki, membuat sang raja berpikir bahwa dewa telah mengirimkan petualang yang sangat baik. Namun setelah itu, datanglah petinggi dari si raja yang memberitahu sebuah laporan. Laporan itu mengenai informasi tentang Mas Aki. Tentu setelah mengetahui bahwa Mas Aki adalah petualang tanpa job membuat sisi kerajaan menjadi gaduh. Setelah mendengar itu, sang raja tentu berpikir keras dan bergumam bahwa tidak mungkin ada kesalahan dalam kehendak dewa. Mas Aki yang melihat ekspresi dari si raja, menanyakan apakah ada masalah. Sang raja pun memberikan sebuah tugas pada Mas Aki. Tugas untuk Mas Aki adalah sebuah duel dengan penjahat besar. Sang raja mencoba menjelaskan siapa itu calon lawan Mas Aki, di mana orang itu telah melakukan sebuah kejahatan dengan membunuh sesama ras elf. Dan diperlihatkan scene di mana lawan Mas Aki yang sedang membantai rasnya sendiri. Salah satu korban dari lawan Mas Aki bertanya tentang alasan orang itu melakukan semua ini. Namun dia mengungkapkan, tidak ada alasan khusus untuk melakukannya. Hanya saja aku ingin menggunakan kekuatan karena aku memilikinya. Orang itu pun mengumpulkan energi di tangannya dan melepaskannya ke arah orang-orang dengan tawa yang mengerikan. Kekuatan orang itu tentu membuat semua ras elf di kerajaan merasa sangat ketakutan, walau pada akhirnya, orang itu berhasil ditangkap oleh sang raja dan pengawalnya. Lalu sang raja mengatakan bahwa membunuh sesama merupakan sebuah hal tabu dalam hukum ras elf. Mas Aki pun mengerti, jadi itulah alasan kenapa sang raja memanggilnya dari dunia luar. Sang raja membenarkan perkataan Mas Aki, dan jika Mas Aki menerimanya, maka sang raja akan menjanjikan sebuah imbalan. Mas Aki pun menerima kesepakatan itu, sambil mengulurkan tangannya. Melihat rajanya yang berdiri, membuat petingginya meragukan keputusan dari tuannya. Namun sang raja mencoba untuk mempercayai Mas Aki. Dia pun meraih tangan Mas Aki, dan menyetujui kesepakatan itu. Sang raja berkata kepada Mas Aki, duel pemutusan hukuman mati akan dilakukan, sampai saat itu tiba, lebih baik kau menjelajahi kota. Sin berpindah ke kota kerajaan elf. Di sana Mas Aki ditemani oleh seorang wanita elf yang akan menjadi pemandu Mas Aki untuk berkeliling. Mas Aki pun menanyakan kepada si wanita, apakah tempat itu benar-benar sebuah dungeon. Si wanita lalu membenarkan perkataan Mas Aki, namun itu merupakan dungeon khusus. Sudah 10 tahun sejak orang luar datang ke sini. Mas Aki lalu menanyakan keadaan orang itu. Dengan tersenyum, wanita itu mengatakan bahwa orang itu sudah mati. Mendengar itu, membuat Mas Aki merasa aneh, kau mengatakannya dengan begitu santai. Lalu Mas Aki diajak si wanita ke sebuah pertunjukan di tengah kota. Orang yang sedang melakukan pertunjukan akan memberikan hiburan dengan mempertontonkan sedikit keahlian sihir miliknya. Mas Aki yang berada di tengah-tengah penonton terus mengamati sihir yang dilakukan orang itu. Orang itu lalu merapalkan sebuah mantra dan terbentuklah sebuah bola api di tangannya. Dia pun melemparkan bola api itu ke udara. Dan dengan mengepalkan tangannya, bola api itu meledak dan terbentuklah sebuah kembang api. Melihat itu, tentu membuat Mas Aki kaget. Itu merupakan peningkatan skill untuk sebuah fireball. Pemandu Mas Aki lalu menjelaskan
bahwa itu adalah sihir yang baru ditemukan. Layar sistem milik Mas Aki lalu muncul dan memberitahu bahwa Mas Aki telah mempelajari skill bernama peningkatan skill. Melihat itu, membuat Mas Aki tersenyum dan bergumam, sepertinya ini adalah skill yang berguna, benar-benar awal yang baik. Tidak terasa, kini waktu telah berubah menjadi malam hari. Mas Aki pun berkata, mungkin cukup untuk hari ini, tapi jika ada waktu, aku ingin melihat-lihat lagi. Wanita pemandu pun menyetujuinya dan akan menemani Mas Aki. Namun dengan tersenyum, wanita pemandu berkata, tapi jika kau bisa bertahan hidup sampai besok. Tentu perkataan itu membuat Mas Aki menatap tajam ke arahnya. Tapi Mas Aki tidak ingin membuat masalah dan memutuskan untuk mengabaikan perkataan wanita itu. Lalu diperlihatkan pada keesokan harinya, kini Mas Aki sudah berada di arena dan bersiap untuk bertarung. Dan dia melihat siluet bayangan dari lorong yang berlawanan. Orang itu yang masih dirantai dan dikawal oleh salah satu penjaga langsung menatap begis ke arah Mas Aki. Melihat postur lawannya yang tinggi besar, membuat Mas Aki merasa gugup. Dia pun berkata dalam hati, kelihatannya dia sangat berbeda dari yang aku dengar. Pembantai ras elf itu bertanya kepada penjaga, jadi jika aku membunuhnya, itu akan membuatku bebaskan. Setelah itu, dia langsung mengumpulkan energi di tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit. Lalu muncullah sebuah lingkaran sihir. Seketika langit di tempat itu berubah menjadi gelap. Setelah melihat kekuatan psikopat itu, membuat Mas Aki sangat panik. Dengan tawa psikopatnya, orang itu berkata, festival itu harus meriah. Kagungan sihir jadilah sumber bagi kemajuan itu. Emang rada somplak ini orang. Baiklah guys, mungkin segitu dulu. Kita akan saksikan pertarungan Mas Aki di video selanjutnya. Makanya jangan lewatkan dan tonton sampai habis.